Ya, sore. Bro, sorry Bro Timothy. Saya Akbar dari Jawa Timur. Ya, Jadi saya punya usaha Bro di bidang kursus bahasa Inggris dan ya. itu berada di lingkungan mungkin agak terkenal ya karena lingkungan tersebut ada 160 lembaga kursus. Bro Timothy, saya salah satunya. Dan eh, kalau kami khususnya untuk persiapan kuliah dan kerja di luar negeri. Eh, Jadi saya bangun itu bootstrapping, memang karena dari siswa tanpa modal dari private saya ngajar private hingga Keren. sekarang kurang lebih 7 tahun eh, dengan omset 500 sampai 600 juta per bulan per bulan. Eh, Keuntungan 25% sampai 35% tergantung dari musim. Oke. Kalau liburan rame akan banyak Ya. persentasenya. Baik, jadi selama awal-awal Bro Timothy, peningkatannya signifikan. Ada yang naik di tahun pertama, kedua, 100% kan masih kecil ya. Ya. Karena di awal saya pertama kali masih per bulan masih 8 juta hingga sekarang, hanya pada saat udah nyentuh 500 saya mengalami stuck ya. Jadi stucknya jadi ternyata banyak untuk menaikkan 100% lagi ternyata tidak semudah sebelumnya saya rasakannya. Tidak Pasti. semudah sebelumnya, ternyata makin kompleks. Eh, jadi mulai dari pengajar yang kami kurang, kami bahkan kalau pemasaran Hmm. alhamdulillah masih stabil karena kami selama 2 bulan terakhir ini nolak siswa untuk di tempat kami offline karena pertama tempat kami kekurangan, yang kedua juga pengajar yang terbatas. Oke. Jadi Bro Timothy, jadi di daerah ini ya, daerah ini kan terlalu banyak kursusan Bro Timothy. Jadi bisa dibilang bahwa kalau dibilang persaingan besar juga. Eh, Selain itu, saya lihat bahwa mulailah banyak yang meniru-meniru, bukan meniru sih, mungkin karena bagus, otomatis market saya eh, mulai dilirik. Yang awalnya biasa-biasa aja fokus ke market saya. Nah, jadi saya berencana Bro Timothy untuk membuat, sebenarnya bukan berencana, udah ada Bro Timothy, ada 3 cabang kecil tapi kecil Bro Timothy. Kecil saya rencana mau expand Ya. beberapa daerah karena saya lihat kalau ke depannya ini memang beda suasananya waktu di awal-awal mungkin karena teknologi tidak terlalu pesat Ini ini. offline semua ya kursusnya berarti ya? Offline dan ada online. Ya, ada online. Jadi rencana saya juga berencana bangun cabang itu untuk mengangkat kurs online-nya. Jadi brandingnya saya berharapnya ketika banyak cabang meningkatkan juga omset untuk kurs online-nya Ya. gitu. Nah, jadi eh, kurs kak saya ini dalam dia bukan yang kayak biasanya karena kan asrama ya, Bro. Ya. Dari pagi sampai sore, Bro. Jadi dia nginap di asrama. Asramanya bukan satu gedung gitu enggak. Rumah-rumah yang kita sewa. Eh, ada dua kebingungan saya. Pertama, apakah dana saya gunakan untuk bukan membeli asrama. Sebenarnya kami udah punya 2 asrama beli sendiri. Kami punya 11 asrama, rumah-rumah Ya. kecil. Dua dan kami yang tadi karena gedung yang terbatas kami udah beli tanah dan bangun sementara bangun 2 gedung untuk gedung kelas. Hanya saya kebingungan. Ibaratnya gini, saya juga takut juga ketika saya bangun banyak tapi ada kejadian kayak COVID. Karena terasa banget waktu COVID itu kami tutup total, Bro. Ya. Tutup total. Nah, jadi eh makanya saya berencana supaya nggak terlalu besar gitu, makanya sebagian disewa dan saya mau membangun cabang dengan biaya dari keuntungan tersebut. Pertanyaan saya apakah bagusnya kalau eh, saya juga untuk membuat cabang tersebut saya mulai membuka open investor tapi untuk cabang saja. Jadi saya buka cabang ini, investornya ini. Atau apakah selama pengalaman Bro Timothy apakah lebih baik saya pakai dana profit saya dulu atau saya mulai open
karena selama ini saya belum pernah open investor, dan sejujurnya juga untuk tadi sama yang sebelum-sebelumnya saya punya berpikir juga punya bantalan. Makanya kurang lebih saya ada juga dana profit dari perusahaan itu saya ambil, bukan untuk konsumtif, tapi untuk saya punya kripto juga, properti yang besar, emas, saham Indonesia. Saya enggak, hanya kalau saham untuk pasar saham hanya saham Indonesia karena saya nggak mengerti saham luar. Itu bro, apakah apa yang saya lakukan ini udah bagus atau bisa menyulitkan saya ke depannya, karena itu tadi uang perusahaan saya gunakan untuk bantalan juga, dan juga apakah saya bisa membuka kesempatan, apakah bagus kalau saya membuka open investor. Terima kasih bro. Oke. Banyak ya pertanyaannya. Revenue kita hitung 500 juta ya, dengan margin 25% ya? Betul? 30 lah. 30. Kamu tadi bilang 25 sampai 30 yang mana? 25 sampai 35. Ya udah, ambil batas bawah aja. Kalau bisnis selalu begitu. Oke. Berarti 125 ya netnya. Kamu sendiri atau ada partner? Enggak ada bro, sendiri. Sendiri, oke. Kayaknya tadi kendala kamu tuh pertanyaan kedua tuh banyak di bidang operasional, yaitu sebenarnya kamu nggak kekurangan murid, betul? Betul. Kamu kekurangan tempat, basically. Kekurangan tempat. Kekurangan leader juga, bro. Kamu ada 2 problem. Satu, kamu problem di HR, SDM. Betul. 2, basically real estate kan? Betul. Oke. Ini 2 problem operasional kamu ya? Kita kotakin dulu ya problem kamu. Betul. Kalau dari funnelnya, ceritain sedikit. Gimana caranya dapat customer dari mana? Dari customer kami, organiknya pasti media sosial. Ya. TikTok, Instagram. Ya, karena kami rutin buat konten. Ya. Dan Meta Ads yang alhamdulillah sekarang udah berkurang. Dulu kami sampai 12%, sekarang tinggal 5%, 6% dari. Udah turun konversinya? Udah turun karena kami tingkatkan di admin. Jadi jumlah admin yang saya tingkatkan. Oke, kamu jualannya sebentar. Kamu jualnya ke satu segmen atau 2 segmen? Kamu jual cuman ke retail doang atau kamu ada B2B korporatnya? Nah, belum. Jadi kekurangan SDM. Jadi terkadang kami punya tawaran grup. Waduh, kalau itu sayang ya? Ya betul bro. Padahal sebenarnya after sales-nya kurang bagus, Bro Timothy. Oke. After sales-nya kan ketika supaya dia repeat order, karena kan kayak sekolah. Kalau sekolah ada lah, tapi nggak tingkat signifikan karena itu tadi after sales-nya yang kurang pelayanan kami. Ya. Jadi kamu basically jualan ke retail only, nggak bisa B2B karena nggak kuat SDM-nya. Betul, dan rencana mau juga kuatkan itu. Nah, kalau corporate kan simpel. Kalau kamu tadi omset 500, gimana cara naikinnya double? Itu kamu nge-double atau nambah at least 50% tuh pakai corporate gampang. Karena kamu bisa jual paket 100 juta gampang banget dimakan corporate. Ini kamu 2 orang aja, udah 200 juta ya kan? Betul. Tapi kamu punya problem di SDM tadi. Kamu nggak bisa melakukan ini. Kalau retailnya berarti full, kebanyakan dari organik ya? Organik betul, bro. Oke. Dan mulut ke mulut lah ya. Paid ads kamu cuman kecil. Kamu udah optimasi semua kayak sistem lead magnetnya, ada trialnya kah apanya? Optimasi trial enggak ada, bro. Kamu nggak ada trial gitu ya? Ya, Google Ads kami tidak main, TikTok Ads juga kami belum main karena itu tadi, Bro Timothy, karena takutnya kewalahan ketika kami udah terima, tapi juga pengajar dan. Oke. Kamu punya problem paling berat ini. Kamu harus hire satu COO. Chief Operating Officer ini hiring pertama kamu. Gitu ya. Karena job kamu harusnya mikirin dapat lebih banyak customer lagi. Tapi kamu bahkan nggak bisa mikir itu karena nggak bisa di service, ya kan? Betul bro. Jadi kamu punya problem di operasional. Kamu harus cari orang yang pengalaman, yang ada di industri kamu, yang kamu bisa hijack dengan duit net profit 125 juta kamu ini. Ini akan jadi investasi terbaik kamu yang gajinya tuh 50-60 juta. Baik. Levelnya betul, kamu bro. hire ini, pertama. Saya belum punya orang profesional, bro. Betul. Jadi ceritanya, saya mendidik dari awal. Jadi Jangan, karena saya buang waktu. Itu ya. pemikiran orang nggak bisa bisnis itu. Orang tuh bisa dibeli. Ya. Kamu cari yang jago, kamu targetingnya mana, kamu ambil. Ini levelnya yang kamu butuh ya, buat running kamu punya operation tuh yang levelnya gajinya minimal 50-60 juta. Memang agak mahal. Tapi itu akan bikin omset kamu ntar tambah besar. Karena otak kamu bisa pakai untuk fokus yang lain.
Baik. Jadi bisnis itu ada problem ini kamu. Kamu di problem di manajemen sama operasional. Kamu nggak kuat. Kamu nggak punya. Kamu kan bangun institusi nih. Kursus les Inggris. Tapi kamu nggak Betul. punya kemampuan untuk servicing customer. Ini kan uang nih. Kamu tolak nih. Ya nggak? Kamu tadi bilang. Betul. Banyak tawaran pada korporat B2B. Betul. Kamu nolak. Bisnis tuh paling jelek ya. Orang tuh banyak kekurangan orang. Kamu tuh bisnisnya nolakin orang. Cuman karena kamu ketidakmampuan kamu menghandle operation. Jadi sayang. Ya. Mending kamu jangan didik orang itu waste too much time. Ya. Kalau gua nih ya, gua punya bisnis. Yang gua lakukan adalah gua hire A player. Ya. Tim lu itu pasti levelnya C semua kalau dinilai. Ya. Betul. Betul. Orang B, C, A ya, itu betul. ketika lu kasih kerjaan, lu kayak gini, itu nggak perlu lu follow up, nggak perlu ngapa-ngapain, beres. Hal pertama yang lu harus cari adalah pemain kelas A. Ya, jangan kelas B, kelas C itu kayak lu tanya, ini belum selesai, belum ini nggak tahu. Itu C. Dan C itu akan menjangkit yang lain, semuanya jadi C. Lu hire satu C, semuanya jadi C. Ya. Karyawan sekarang berapa headcount? Kalau karyawan inti 22. Oke. Kalau Yang ya freelance kan, pengajar kan freelance ya. Ya, yang pertama lu harus lakukan adalah lu buang ide untuk investor. Kenapa? Karena ketika lu bisa investor, itu kan berarti membesarkan kapasitas lu untuk sekarang kan mandek nih secara operasional, tapi lu besarin kapasitasnya dengan Iya, tambah uang baru. Jangan. Tambah ruwet lu, tambah pusing. Yang pertama lu harus lu harus bebenah fondasinya dulu, oke? Ini PR lu udah jelas nih. Kalau punya lu ini cukup clear ya, gua rasa ya. Jadi lu punya problem di sini, oke? Baik. Lu udah nolakin duit. Yang pertama lu harus lakukan adalah hiring. 2, bikin HR department. Ini buat training SDM ya. SDM lu perlu di-train, hati-hati itu kalau nggak. Kalau kayak tadi lu bisa spotting masalah bener loh. Lu bilang tadi after sales jelek, itu baru gue mau tanya, gimana sequencing selanjutnya? Ya after sales-nya jelek kalau grouping yang Betul. B2B. Nah, B2B after sales lu jelek itu lu namanya buang duit ya. Cuman karena lu nggak punya SDM. Itu nggak boleh tuh dilakukan di bisnis. Bottleneck lu udah jelas ya. Dan ini ibaratnya lu udah mau cari untuk real estate play lu investor kan. Jangan pakai dana sendiri ya. Tapi daripada lu tadi beli asrama, lu mendingan beli ini, lu beli COO. Chief Operating Officer. Lu cari yang udah pernah kerja di tempat-tempat ya. Kan banyak kan kursus les Inggris yang udah besar sekali. Karena nanti dia bisa bantu lu mikir. Harusnya yang lu pikirin tuh apa, oke? Bukan ini, lu sebenarnya bukan pikirin tempatnya dan lain. Ini dia yang mikir, oke? Gua kasih tahu cara lu jadi 1 miliar. Yang lu pikir itu satu, lu gimana caranya product tiering-nya. Lu ada levelnya sampai mana ngajar Inggrisnya? Ada high ticket produknya nggak? Jadi kami punya yang buat sebenarnya kami punya produk Bro Timothy hingga puluhan juta, 43 juta produk itu karena mentoring ya. Karena bukan hanya kursus bahasa Inggris, kami nggak jual bilang belajar grammar dan sebagainya. Kami janjinya lah kamu punya kesempatan untuk kuliah dan kerja di luar negeri, dan memang kami punya alumni-alumni yang berhasil. Balik. Tapi kan di luar negeri itu kan selalu biasanya ada ada standar ya. Contohnya misalnya IELTS. Kamu guarantee misalnya. IELTS-nya pasti skornya di atas 7,5 gitu. Ya, kalau nggak uangnya balik. Nah, kamu itu berapa harganya? Itu harganya 15 juta karena kan kalau kerja nggak terlalu tinggi, Bro. Betul. Nggak terlalu tinggi, hanya butuh 5 kok. 5, 2, 3 berapa? udah selesai. Harganya berapa? 15 juta kalau udah untuk menjamin ya. Oke. Nah, ini yang kamu bisa lakukan satu namanya main pricing. Kamu gimana cara bikin ini premium nih? Kamu bisa naikin ini 20-30% masih bisa kok market price. Baik. Ini pertama, ini bisa langsung mengaruh nanti ke battlement kamu. Yang pertama, kamu main di pricing. 2, B2B itu opportunity besar sekali yang banyak nggak dilihat sama kursus Inggris. Tapi ini butuh betul kamu after sales yang kuat. Ini grouping, kamu jualnya super high, 100 juta paketnya. Kamu harusnya mikirin product structuring gitu. 3, funnelnya gimana? Ada nggak kamu sistem free trial dulu, orang coba dulu, datang dulu, lihat dulu, nggak langsung bayar? Itu masih harus dipikirin loh. Sebenarnya bukan hanya itu kan yang untuk persiapan. Sebenarnya kami udah mulai bangun sedikit 2 brand sebenarnya, Bro Timothy. Kayak kids ya, kursus kids ya. Kids itu kami pakai trial, tapi kembali lagi. Mungkin karena fokus saya yang menghasilkan utama. Nah, ini after sales-nya juga, ini kan bisa pakai 2 buat di sini, oke? Ya.
Nggak ada yang kejar tuh, abis trial terus apa? Hilang orangnya. Ya. Nah, itu kalau gue jadi lu, gue tempeleng itu orang-orangnya. Ya. Tapi capek kan kerja begitu terus sama, ibaratnya lu kerja sama pemain C, rasanya pengen emosi terus nanti lu jadi kerja bisnisnya. Jadi Bro, terima hiring A talent, A, cari orang A, oke? kasih. Ini kan skill bisnis. Sebenarnya kamu tuh begini, kamu udah tahu kira-kiranya mau gimana. Cuman kamu nggak ada waktu untuk begini karena ini terlalu repot. Kamu masih mikirin, bayangin, ini beli apa enggak ya, asal pakai investor atau Ya, enggak. Itu bukan betul. kerjaan lu. Kerjaan lu develop produk kayak ini 15 juta, IELTS-nya apakah ini pricing-nya oke? Money back guarantee-nya gimana, after sales setelah trial-nya bagaimana, separation brand-nya antara yang kids sama yang adult seperti apa. Itu harus jadi bahan pemikiran setiap hari. Oke. Kalau lu bisa lewatin hurdle ini, omset lu bisa 5 miliar. Yang bedain, jadi gini, bisnis itu kan ada level-levelnya ya. Yang bedain bisnis di level tertentu sama level yang lebih lanjut, itu biasanya kalau udah 20-an, kalau lu belum mengerti gimana caranya operational excellence, bisnis lu nggak akan pernah grow omsetnya. Ya. Constraint yang lu harus beresin itu adalah gimana caranya gue punya operational excellence. Gue punya tim yang A, ya A player ibaratnya. Jangan cari yang C. Oke? Oke. Itu dulu. Saya mau nanya bro, satu lagi bro. Ya. Saya kan punya target bro, saya umur 36 tahun, saya punya target di umur 45 tahun di 2035 ingin memiliki investasi atau aset 100 miliar bro. Ya. Dan bagusnya kalau dengan model yang saya punya perusahaan, ataukah bagusnya gimana bro untuk mencapai 100 M itu? Apakah saya meningkatkan lembaga saya dan saya jual, atau saat ini saya lagi belajar tentang saham karena mungkin lumayan saya suka mempelajari saham, atau apakah saya fokusnya besarkan dulu atau gimana? Ya, basically gini, kursus lu bisa nggak? Ya dengan tadi yang gue bilang, lo hire CEO dan lain-lain itu bikin 20 M bersih per tahun. Dalam waktu mungkin ya 10 tahun lah, bisa nggak? 20 M bersih per tahun, bisa. Kan lu Karena baru kan 125 bersih nih, masih jauh ya kan, baru seeman. ya, Kali 20 ya, lagi masih bisa nggak grow-nya? masih bisa karena banyak contoh-contoh ya. Betul, karena banyak itu jawabannya pasti masih bisa. Jadi jawabannya ketika lu bisa bikin ini, ya udah harta lu di atas kertas, equity di PT lu ini 100 M. Karena kalau kursus Inggris tuh PI-nya kali 5. P kali 5, oke. Udah. Baik. Ini lu bisa exit nanti. Tapi balik lagi, coba. Lu mau exit sekarang nih, contoh ya. Lu mau exit sekarang ke gua ya. Kita bilang laba bersih lu kita naikin deh. 1,5 miliar kali 5 gitu kan. Kita hitung-hitung kasar deh, misalnya 7 M harga bisnis lu. Emang gua mau beli bisnis lu? 7 M lu kasih gua. Bisa dijual nggak bisnis lu? Bisa, bro. Yakin? Dengan problem lu tadi? Tadi lu bilang, yang ngurus semuanya siapa? Ya masih kebanyakan saya, maksudnya otaknya ya. Ya, kalau Ya, kamu besok kena tabrak gimana? Masuk rumah sakit, jalan nggak bisnisnya? jalan tapi akan terpincang-pincang, betul. Nah, terpincang-pincang, betul. Jadi kalau kamu jual saya 7 M, atau kamu jual sampah ke saya 7 M, kamu harus bikin institusi. Oh, betul. Sesuatu yang tanpa kamu, dia jalan. Oke? Oke. Institusi ini dibikin dari people, dari SDM, dari orang. Kalau kamu isi semuanya SDM-nya rendah, nggak bisa. Kamu nggak bisa bikin sebuah institusi. Ya. Ini fundamental yang penting sekali kamu harus ingat. Bisnis itu kamu bisa bikin memang untuk sellable. Ini bisa terjadi PI kali 5 ini ketika udah oke banget bisnisnya. Ketika kamu kalau kena tabrak pun ibaratnya bisnisnya jalan dengan lancar. Kamu kalau kena tabrak hari ini bisnisnya terpincang-pincang gitu. Jadi itu adalah mindset yang harus dipikir oleh pengusaha. Gimana caranya gue bikin sesuatu yang survive kalau guanya nggak ada dalam sini. Baik. Oke? Yes. Jadi bisnis lu sekarang masih nggak ada harganya itu. Nggak ada yang mau hargain PI kali 5, PI kali 1 aja orang mikir. Malah dia beli itu dapatnya kerepotan, ngerti nggak? Bisnis tuh dijual tuh harus udah bagus ya. Kalau ibarat lu mau jual sapi itu, kalau bisa dulu lipstikin sapinya gitu. Itu yang dilakukan. Kalau mau lu roll up ke private equity atau ke investor. Jadi jawabannya jangan cari investor sekarang, karena buat apa cuma buat asrama begitu ya. Baik. Terima kasih bro. Sudah Oke. jelas gambaran.
Terima Oke, kasih Bro Tim. terima kasih Akbar.